Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Hasan, NPM 202321500376 dari kelas R5B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia materi debat untuk jenjang SMA dengan menggunakan model pengembangan ADI. Sebelum masuk ke tahapan pengembangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu model ADI. Jadi, model ADI merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang sistematis dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Model ini terdiri atas 5 tahapan. Tahapan utama yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluation. Jadi model ADI digunakan untuk memastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memiliki tujuan yang jelas, serta dapat diimplementasikan dan dievaluasi secara efektif. Oleh karena itu, model ADI sangat tepat digunakan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia, khususnya materi debat. Fokus utama dari pengembangan ini adalah menghasilkan bahan ajar debat yang sesuai dengan karakteristik peserta didik SMA dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan berbicara. Pertama, ada analisis. Tahap pertama dalam model ADI adalah analisis atau analisis. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik, karakteristik siswa SMA, serta kondisi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi debat. Peserta didik SMA berada pada rentang usia 15 hingga 18 tahun, yang dimana usia tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis mulai dari berkembang. Namun, dalam pembelajaran debat, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyusun argumen secara logis, menyampaikan pendapat dengan percaya diri, serta menggunakan bahasa yang santun dan sesuai kaidah. Selain itu juga, materi debat seringkali disampaikan secara teoritis, sehingga peserta didik kurang mendapatkan kesempatan untuk berlatih secara langsung. Hal ini menyebabkan siswa kurang terampil ketika harus melakukan praktik debat. Berdasarkan analisis tersebut, dibutuhkan bahan ajar debat yang bersifat sistematis, kontekstual, dan aplikatif, serta mampu mendorong peserta didik untuk aktif berbicara dan berargumentasi. Hasil dari tahap analisis adalah kesimpulan bahwa bahan ajar debat tidak hanya perlu menjelaskan konsep, tetapi juga harus dilengkapi dengan contoh konkret, mau itu mosi debat ataupun latihan praktik. Baik, yang kedua ada desain. Desain itu yang berarti perancangan. Jadi tahap kedua ini dalam model ADI adalah desain atau perancangan. Jadi perancangan itu sesuatu hal yang ingin dilakukan. Jadi tahap ini berfungsi sebagai tahap perencanaan belajar. Jadi di tahap ini tuh sebelum belajar dimulai ada juga yang namanya perencana. Jadi setiap belajar itu harus direncanakan.
yaitu menyusun gambaran menyeluruh mengenai bagaimana bahan ajar akan disusun, disajikan, dan digunakan dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, perancangan dilakukan terhadap beberapa komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan bentuk evaluasi. Jadi, perancangan ini ada beberapa komponen. Yang tadi ada namanya tujuan pembelajaran, lalu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan bentuk evaluasi. Jadi komponen tersebut adalah salah satu kunci utama untuk membuat perancangan dalam pembelajaran. Yang pertama tadi perancangan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran tersebut dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik. Tujuan utamanya pembelajaran materi debat adalah agar peserta didik mampu menyampaikan argumen dalam debat secara logis, kritis, dan santun, baik secara lisan maupun sikap. Tujuan ini dirumuskan secara spesifik agar dapat diukur, yaitu mencakup kemampuan berpikir kritis, keterampilan berbicara, serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang selanjutnya, perancangan materi pembelajaran. Yang pertama itu tadi kan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ini perancangan materi pembelajaran setelah tujuan tadi. Jadi materi ini dirancang secara bertahap dari konsep dasar hingga penerapan materi yang disusun meliputi. Nomor 1 yaitu pengertian debat. Yang nomor 2 tujuan debat. Yang ketiga unsur-unsur debat. Yang keempat struktur debat. Lalu yang kelima kaidah kebahasan debat. Oke, yang pertama pengertian debat. Untuk memberikan pemahaman awal mengenai konsep debat, lalu tujuan debat agar peserta didik memahami fungsi dan manfaat debat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan debat itu bisa memahami apa sih manfaat sama fungsi yang ada di dalam perdebatan itu, bisa juga untuk keseharian atau gimana. Lalu yang ketiga, unsur-unsur debat. Jadi seperti mosi, tim afirmasi, dan tim oposisi dan moderator. Yang keempat, struktur debat. Sebagai pedoman alur pelaksanaan debat yang sistematis. Lalu yang kelima, kaidah kebahasan debat. Agar peserta didik mampu menggunakan bahasa yang santun, logis, dan argumentatif. Jadi kaidah kebahasaan debat ini dilakukan atau digunakan supaya ketika berdebat peserta didik ini mampu menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, yang sekiranya itu nggak membuat kata-kata kotor atau lain sebagainya. Jadi menggunakan kaidah bahasa ini terstruktur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi penyusunan ini juga bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami teori debat, tapi juga siap untuk mempraktikannya. Yang C, yaitu perancangan metode pembelajaran. Setelah tadi perancangan tujuan pembelajaran, perancangan materi pembelajaran, ada juga perancangan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini yang dirancang adalah diskusi dan simulasi debat. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran, melatih keberanian berbicara, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui tukar pendapat. Jadi dengan melalui simulasi debat, peserta didik itu dapat langsung menerapkan konsepnya yang telah dipelajari dalam situasi pembelajaran yang menyerupai kondisi nyata.
Selanjutnya ada perancangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah video pembelajaran yang dilengkapi dengan bahan ajar tertulis. Video pembelajaran berfungsi sebagai media pengantar yang menjelaskan materi debat secara visual dan menarik. Sedangkan bahan ajar tertulis berfungsi sebagai pendamping yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Pemilihan media ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih variatif, tidak monoton, serta dapat menjangkau gaya belajar berbeda peserta didik. Selanjutnya, yang E, perancangan evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran dirancang dalam bentuk penilaian performa debat. Penilaian ini mencangkup beberapa aspek, yang antara lainnya kejelasan argumen, ketepatan penggunaan bahasa, serta sikap peserta didik selama debat. Evaluasi ini dirancang agar dapat menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran sehingga memberikan gambaran yang lebih untuk mengenai kemampuan peserta didik. Lalu yang ketiga, development. Tahap ketiga adalah development, atau pengembangan. Pada tahap ini, bahan ajar debat dikembangkan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Bahan ajar yang dikembangkan berupa: pertama, video pembelajaran materi debat. Yang kedua, materi ringkas tentang debat. Yang ketiga, contoh mosi debat. Yang keempat, pembagian peran afirmasi dan oposisi. Yang kelima, latihan praktik debat. Jadi contoh mosi debat digunakan ya misalnya seperti penggunaan media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif bagi pelajar. Nah, dengan adanya contoh mosi dan latihan praktik, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep debat secara lebih konkret dan mampu mempraktikannya dengan baik. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu implementasi. Jadi tahap keempat dalam model ADI tersebut, pada tahap ini bahan ajar debat yang telah dikembangkan diterapkan secara langsung dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Implementasi dilakukan dalam satu kali pertemuan, yang bisa dikatakan dua pertemuan kali 40 menit, atau dapat disesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Adapun alur implementasi dan alokasi waktu. Yang pertama, A, kegiatan pendahuluan, kurang lebih 10 menit. Jadi pembelajaran diawali dengan apresiasi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Saya sebagai guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari, yaitu teks debat, serta pentingnya kemampuan berargumentasi secara logis dan santun. Yang B, kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini ada 5. Yang pertama, penayangan video pembelajaran. Studi materi dan diskusi awal. 3, pembentukan kelompok dan penentuan mosi. Yang keempat, penyusunan argumen. Lalu yang kelima, praktek debat. Oke. Yang pertama dulu, penayangan video pembelajaran kurang lebih 10 menit. Saya menayangkan video pembelajaran materi debat sebagai media pengantar. Video tersebut untuk memuat penjelasan mengenai bagaimana dan apa saja debat, tujuan debat, unsur-unsur debat, struktur debat, serta kaidah kebahasaan debat melalui kegiatan tersebut. Hal ini peserta didik memperoleh gambaran awal mengenai konsep debat secara utuh. Lalu studi materi dan diskusi awal kurang lebih 15 menit. Setelah menonton video, peserta didik diarahkan untuk mempelajari modul atau bahan ajar tertulis yang telah disediakan. Peserta didik tersebut membaca contoh mosi debat serta memahami peran tim afirmasi dan tim oposisi. Saya akan memfasilitasi diskusi singkat untuk memastikan pemahaman peserta didik.
Selanjutnya pembentukan kelompok dan penentuan mosi. Jadi di dalam pembentukan kelompok dan penentuan mosi kurang lebih itu 10 menit. Jadi saya membagi peserta didik ke dalam beberapa tahap atau beberapa kelompok debat. Setiap kelompok terdiri atas moderator, tim afirmasi, dan tim oposisi. Saya kemudian memberikan atau meminta peserta didik memilih salah satu debat, misalnya penggunaan media sosial lebih banyak menggunakan dampak negatif bagi pelajar. Lalu yang keempat, penyusunan argumen kurang lebih 20 menit. Jadi dengan 20 menit tersebut peserta didik diberi waktu untuk menyusun argumen sesuai dengan peran masing-masing. Pada tahap ini, peserta didik menyusun argumen dengan memperhatikan struktur debat dan kaidah kebahasan yang telah dipelajari. Dengan itu saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberi arahan bila diperlukan. Lanjutnya, 5. Praktek debat kurang lebih 20 menit. Dengan 20 menit tersebut, peserta didik melaksanakan praktik debat baik secara luring di kelas maupun daring melalui media konfirmasi video. Selama kegiatan praktik debat berlangsung, saya mengamati kejelasan argumen, sikap peserta didik, serta ketepatan penggunaan bahasa. Peserta didik lain yang tidak berdebat bertugas sebagai penonton atau penilai sehingga tetap terlihat aktif dalam pembelajaran. Lalu yang C, kegiatan penutup. Saya bersama peserta didik melakukan refleksi singkat terhadap kegiatan debat yang telah dilakukan secara umpan balik, menyampaikan kesimpulan pembelajaran, serta mengingatkan pentingnya sikap saling menghargai dan menyampaikan pendapat. Baik, tahap implementasi ini bertujuan untuk peserta didik tidak hanya memahami debat, tapi juga mampu mengaplikasikan materi debat secara langsung dalam situasi nyata dan melatih keberanian berbicara, berpikir kritis, serta membangun sikap saling menghargai dan menyampaikan pendapat. Tahapan yang kelima yaitu evaluation atau yang disebut evaluasi. Jadi tahap terakhir ini dalam model ADI adalah evaluasi. Tahap ini merupakan tahap penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan bahan ajar debat yang telah dikembangkan baik dari segi pencapaian maupun tujuan. Evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh atau berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi ini tidak menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses pembelajaran debat yang dilakukan oleh peserta didik, baik atau enggaknya. Evaluasi pertama dilakukan melalui penilaian hasil praktik debat peserta didik. Pada penilaian tersebut, saya menilai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan argumen, ketepatan isi argumen, kelogikan berpikir, serta kemampuan mempertahankan pendapat sesuai dengan peran sebagai tim afirmasi dan tim oposisi. Penilaian ini juga menyangkut penggunaan bahasa yang baik dan benar serta kesesuaian argumen dengan mosi debat. Evaluasi kedua dilakukan melalui observasi, keaktifan, dan sikap peserta didik selama kegiatan debat. Saya juga mengamati keterlibatan peserta didik dalam diskusi, keberanian berbicara, sikap percaya diri, serta sikap menghargai pendapat lawan debat. Aspek sikap tersebut penting untuk menilai apakah pembelajaran debat mampu menumbuhkan karakter positif serta sportivitas, bahkan tanggung jawab dan kerjasama. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui refleksi terhadap bahan ajar yang digunakan. Saya sebagai guru dan peserta didik memberikan umpan balik terkait kejelasan materi tersebut, kelengkapan contoh, kemudahan memahami isi video pembelajaran, serta kesesuaian modul dengan kebutuhan peserta didik SMA. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bahan ajar debat yang telah dikembangkan. Hasil dari keseluruhan evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar. Perbaikan dapat dilakukan pada aspek isi materi, penyajian, media pembelajaran maupun strategi pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar debat yang dikembangkan dapat menjadi efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, mungkin
segitu saja dengan apa pemaparan saya dan penjelasan saya mengenai pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia materi debat dengan menggunakan model ADI untuk jenjang SMA. Diharapkan bahan ajar tersebut bisa membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan keterampilan berbicara pada peserta didik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Bapak yang udah menonton video saya. Semoga bisa membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan katakan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.